Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sekabehane titik. Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sekabehane titik. Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sekabehane titik. Tunggu swara tumata kuwasa nekani adil, dek ateke swara nekani wujud, putus swara tentrem, 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 tentrem. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Mas Warsito, matur suwun, Mas Andi. Andi sapa langsung kabeh? Andi Kartika. Andi Kartika, kru Ngaji Rasa, Mas Hendra Tonik. Nah, matur suwun wujudkan sama sekabehane titik. Monggo Mas, matur suwun. Hari ini Kang Cito ditemani Mbak Poniati dari Banten, Mas Widarto dari Jakarta Utara, Mbak Juwariah juga dari Banten alias Jogja, Aron. Matur suwun. Monggo Mas Andi Kartika, Mas Warsito. Nggih, matur suwun nampa kangen. Niki terkait dengan wujud kanthi slamet Kang sekabehane titik. Niki banyak teman-teman yang mengkaji tentang dawuh Kang Cito itu. Soalnya wujud kanthi slamet sekabehane titik itu kan bukan sembarangan orang yang bisa memudar itu. Banyak yang itu kan yang tanya asal-usul dari tembung itu kan. Luluh swara lungguh kuwasa kang kuwasa masani urip-uripe swara kang mudhana wujud-wujude kuwasa kang netepi adil, duduhe kuwasa kang kuwasa mudhana utuh-utuhe swara temeka tentrem. Wujudna kabeh uripe utuhe swara nekani titik, duduhe kuwasa nemoni tentrem. Duduhe laku lungguhna swara nekani adil. Dulur-dulur, swaraku adil, kuwasaku adil, duduhe adil, tatanane adil. Tondo tatanane adil, adile diri pribadi tentrem. Saudaraku, pada kesempatan siang hari ini Kang Cito mau menjabarkan tentang apa yang ditanyakan sedulur-sedulur kita. Dalam kesempatan ini Mas Hendro Kartiko dan Mas Warsito menjembatani untuk supaya mendapatkan jabaran tentang wujud kanthi slamet sekabehane titik. Pada waktu tahapan Kang Cito didhawuhi yaitu untuk menjalankan ajaran budi luhur. Awalnya seperti itu. Jadi biar runtut ya. Nah, biar runtut. Kang Cito didhawuhi untuk menjalankan ajaran budi luhur. Nah, ajaran budi luhur di situ Kang Cito sempat bertanya-tanya apa yang disuarakan kuasa kepada Kang Cito atau yang didhawuhkan atau yang diberikan Kang Cito sempat tanya apa makna dari budi luhur itu. Ketika Kang Cito tanya seperti itu, Kang Cito dikasih 3 kata ini, yaitu simbol napas 3 dan 1. Jadi Kang Cito didhawuhi seperti ini, kuasaku kue utuh, utuhno sejatine wujud. Dawuh seperti itu. Nah, aja goroh, kudu jujur, aja dendam, utuhe aja sombong. Napas 3 kali, terus yang napas 1 kali adilnya diri pribadi, kan? Terus di situ dikuasakan kata wujud kanthi selamat. Awalnya seperti itu, ya kan? Terus tahapan berapa tahun disuruh menambah sekabehane. Setelah berapa tahun lagi ditambah titik. Jadi enggak langsung kata-kata itu langsung wujud kanthi slamet sekabehane titik, enggak seperti itu. Bertahap. Jadi Kang Cito pertama menerima dawuh ini, jangan bohong. Ya, kalau bahasa Jawa kan aja goroh ya. Jangan bohong, terus harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong. Ini tiga langsung. Ya, tiga-tiganya ini langsung, ya. Terus adanya diri pribadi itu. Nah, setelah itu baru wujud kanthi slamet. Nah, seperti itu. Nah, Kang Cito diberikan penjabaran seperti ini. Mapane atau tepate dari jabaran wujud kanthi slamet sekabehane titik itu seperti ini. Wujud, ya kan? Wujud pertama ini adalah atas kuasa yang menguasakan hidup atau uripe ucapan, ya kan? Jadi kita ini harus bisa jumbuh atau nyampe ke utuh itu sendiri yang menguasakan ucapan ini, ya kan? Maka di situ kita harus bisa
nyambung dengan kata wujud, karena wujud itu adalah utuh sejati sendiri yang menguasa. Atau kan gini, Saman bisa ngomong, ya kan? Saman bisa ngomong itu kita harus tahu dari mana. Ya, kita harus tahu dari mana, siapa yang menyampai itu. Kok Saman bisa ngomong itu siapa yang menyampai. Nah, itu harus tahu runtutannya gitu. Itu kan yang perlu dikaji. Nah, yang perlu dikaji, ya kan? Maka ada kata wujud, ya kan? Ya, ada kata wujud. Di situ tidak hanya sekedar mengatakan, sekedar mengucapkan wujud, enggak. Tapi di situ waktu itu Kang Jito disuruh lerem, ya kan, sampai berapa bulan gitu. Dari disuruh lerem itu benar-benar ibaratnya tensi yang awalnya 100 itu harus turun lagi sampai titik 0. Itu baru dijabarkan yang namanya wujud. Nah, wujud itu adalah utuh yang menguasakan hidup kita itu. Jadi kita harus ketemu. Kita harus ketemu dengan kesejatian. Itu. Nah, ketemu dengan kesejatian di situ kalau kita di pewayangan Dewa Ruci, ya. Jadi Brantosena atau Werkudara masuk ke segoro, ya, ke dasar laut. Pewayangan kan seperti itu, ketemu Dewa Ruci. Sama. Jadi ketika kita tensi ego yang tinggi itu, kita harus menekan, harus turun terus sumeleh sampai benar-benar. Nah, pada saat itulah Kang Jito ketemu tahapan-tahapan yang seperti ini. Ketika Kang Jito ini nggak apa-apa ya, seperti ini. Jadi Kang Jito tahunya tahapan-tahapan itu seperti ini. Pertama itu disuruh diam. Ini. Diam ini nggak ketemu apa-apa. Terus bertanyalah dalam penjiwaan Kang Jito. Terus kalau diam seperti ini apa yang ditemui? Nggak ada apa-apa, ya kan? Terus setelah nggak ketemu apa-apa, akhirnya berapa saat kemudian Kang Jito disuarai ini. Ini sampai panjang. Jadi jadi ini sampai benar-benar notok pol. Itu suara dengan kuasa, ya, dengan kuasa yang menguasakan hidup Kang Jito itu. Oh, itu dawuh pertama. Pertama diam kan Kang Jito nggak ngerti ketemu apa di situ karena nggak ada apa-apa, gitu maksudnya. Terus di situ bertanyalah dalam penjiwaan, kok ora krungu apa, kok nggak dengar apa-apa, kok nggak ada apa-apa. Terus apa yang mau sampaikan? Nah, terus akhirnya dikasih suara. Setelah itu pun bagaimana cara menjabarkan itu, ya kan? Bingung juga kan Kang Jito. Nek sampean nggak ngerti ya, sampean sudah bisa menjabarkan apa belum? Nggak ngerti Kang Jito. Tapi Kang Jito sendiri waktu itu bingung. Jabarnya piye? Tanya lagi dalam penjiwaan. Setelah belum ketemu jawabannya, akhirnya ditemukan. Saat itulah Kang Jito akhirnya agak-agak mengerti. Berarti ini ada rahasia di balik diam tadi, diam yang pertama tadi, terus tadi itu ibaratnya apa ya? Translate ya gambarnya untuk pengertian, ya, seperti itu. Itu itu masih belum bisa juga. Setelah itu ada ada ha. Kang Jito teringat masa lalu. Ketika Kang Jito masih dalam perjalanan, banyak dari orang-orang Winasis yang mengajarkan kalau keluar napas kalau masuk kadang ada yang masuk keluar kan seperti itu. Berarti iki hubungannya dengan napas. Kang Jito kesimpulannya. Tapi di situ belum ada penjabaran. Ya kan? Sampai disitulah ketemu tembung atau kata wujud itu. Jadi sampai 5 itu akhirnya dijabarkan. Nah, penjabaran itu dawuh yang diterima Kang Jito
Iki nek di bahasa Indonesia kan ya. Nah, rata-rata masalahnya banyak dulur-dulur yang anu ya. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Hawa suara ada kuasa yang menguasakan, hawa kuasa yang menguasa itu adalah kuasa utuh itu sendiri. Maka kamu harus ketemu dengan utuh wujud sejati. Nah, setelah berproses berapa tahun ya, mulai dari perjalanan Kanjito laku itu tatanan ini nyampe akhirnya didhawuhi wujud. Nah, sampai 5 kali. Nah, di situ akhirnya dijabarkan. Wujud itu dalam kesejatian yaitu kuasa yang aku sendiri itu yang menguasai hidup orang ini maksudnya ya. Yang kuasaku sendiri itu semua yang harus ditemui dulu. Maka ketika bisa mengatakan wujud di situ harus ketemu siapa yang dawuh. Yang dawuh ini loh maksudnya. Paham ya? Nah, maka di situ dijabarkan. Maka kalau di Islam ada yang namanya sifat 20 kan nama kuasa Tuhan ya kan. Allah wujud. Nah, pertama kan Allah wujud kan. Nah, wujud ini loh yang harus ditemui dulu. Kan gitu. Nah, itulah yang pertama berikan Kanjito yang sampai benar-benar titik terendah itu tadi. Ya. Sampai Kanjito kebingungan. Bagaimana cara semua ini? Nah, dengan tahapan-tahapan itu jadi temuilah siapa yang dawuh sampeyan supaya sampean itu nanti bisa menjabarkan wujud suara itu sendiri. Nah, dalam kebenaran wujud itu adalah utuh sendiri yang menguasakan, tapi adanya harus ketemu yang di sini. Yang ini. Ini namanya kalau di medis kan anatomi tubuh kan pita suara. Ya kan? Jadi kita harus nyampe. Jadi tahapan wujud itu karena wujud apapun itu hanya ada di kuasa yang dikuasakan lewat ucap. Jadi sampean harus ketemu siapa yang dawuh.